Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya banggakan teman-temanku seiman dan seperjuangan. Tiada kata yang pantas diucapkan, tiada kata yang indah untuk diungkapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa berjumpa di sini dalam video ini untuk berpesta bikul khairat dalam rangka lomba pidato ini. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang nabi yang tidak akan ada nabi sesudahnya. Beliaulah the best man in the world, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat, pembawa syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Al-Quran bukanlah kitab sejarah, tetapi di dalam Al-Quran terdapat banyak peristiwa bersejarah. Salah satunya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi momen strategis untuk merefleksikan diri sebagai pemuda, memperbaiki nilai-nilai kepemimpinan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berdakwah singkat tentang Isra Mi'raj sebagai landasan spirit perjuangan pemuda. Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha. Setelah itu kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat. Ini merupakan peristiwa supranatural yang tidak dapat dihayati kecuali dengan pendekatan iman. Namun masih banyak yang meragukannya. Betul. Mengapa demikian? Karena mereka lebih suka YouTubean daripada membaca Al-Quran. Mereka lebih suka TikTokan daripada sholawatan. Mereka lebih sering mabar ketimbang membaca istighfar. Na'udzubillahi min dzalik. Jika virus ini tetap dibiarkan, maka akan banyak muncul Abu Jahal modern yang tidak akan percaya Isra Mi'raj sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran. Oleh karena itu, yuk kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul alim. Al-ayat. Quran surat Al-Isra ayat pertama. Hadirin yang saya hormati, peristiwa Isra sendiri sebenarnya mengindikasikan pesan yang sangat esensial. Isra mengisyaratkan relasi horizontal agar tercipta keharmonisan di tengah perbedaan. Adapun Mi'raj yang disimbolkan dengan perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha mengindikasikan pesan yang sangat esensial. Mi'raj menginginkan agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan apa-apa. Maka dalam hal ini, peristiwa Isra Mi'raj menginginkan relasi yang seimbang antara sesama manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dengan alam sekitar.
yang dapat diwujudkan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Qataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Namun faktanya saudara-saudara, melihat realitas sekarang ini, di zaman globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, arus informasi dan liberalisasi mengalir deras tanpa kontrol. Dampak dari semua itu hadir gaya hidup hedonis yang semakin kebarat-baratan, pergaulan bebas merajalela, narkoba di mana-mana, minuman keras di sudut-sudut desa. Akhirnya dekadensi moral telah menggeser mindset umat Islam lebih mencintai dunia dan melupakan akhiratnya. Maka menjadi tepat jika di bulan Rajab ini kita merefleksikan pesan-pesan yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj sendiri biasanya seringkali diperingati hanya untuk bersifat seremonial saja, dan tidak sampai pada pesan atau esensi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam harus menjadikan spirit Isra Mi'raj sebagai landasan untuk memperbaiki kepemimpinan bangsa. Lalu, bagaimana cara kita untuk mewujudkannya? Bagaimana wahai pemuda? Yang pertama, menanamkan diri dalam slogan NKRI harga mati, Pancasila jaya. Yang kedua, menjadikan diri yang cinta Indonesia. Yang ketiga, berkonsolidasi sebagai upaya persatuan dalam kebinekaan. Dan yang keempat, ikut serta menegakkan demokrasi serta menjaga budaya bangsa yang sudah ada. Insya Allah, jika keempat hal ini dapat diwujudkan, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri dakwah singkat ini, mari kita berdoa sambil bernyanyi di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wasabana wa balighna Ramadana. Wasabana wa balighna Ramadana. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.